Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian rutin kita untuk tafsir Al-Qur'anul Karim suratul Al-An'am. Kita kemarin sudah sampai akhir daripada surat Al-An'am, yaitu sampai 165 ya. Kami akan ulangi sepintas terjemahan bebasnya. Nanti kita kaji terkait hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai penafsir daripada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih bersifat global. Pada ayat yang ke-159 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolong-golong, kamu tidaklah bertanggung jawab atas mereka. Allah menjelaskan tentang orang Yahudi dan Nasara yang sudah berpecah belah zaman dahulu sebelum datangnya Rasulullah. Ayat ini secara umum, secara khusus adalah diperuntukkan untuk orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi secara umum itu juga berlaku kepada kita kaum muslimin. Kalau sekiranya ada kaum muslimin yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, ini semuanya akan tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali satu, kata Rasulullah dalam hadis yang sering disampaikan bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 70 atau lebih golongan, Nasrani begitu juga 71 atau lebih golongan. Kaum muslimin nanti juga seperti itu, ada 72 golongan. Ya. Semuanya masuk neraka kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ya. Umat manusia kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah melanjutkan, innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ya. Sesungguhnya perkara mereka nanti diserahkan kepada Allah, kemudian akan diberitahukan kepada mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan terkait dengan memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, menjadi bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap kelompok bangga dengan golongannya. Ini sudah diperingatkan oleh Allah. Agama Islam adalah agama yang satu, ya, dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Tidak berbeda semestinya. Akan tetapi secara umum seperti dikabarkan oleh Rasulullah, kita nanti akan terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok mengaku yang paling benar.
Lalu dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat, mendapatkan pahala 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa mengerjakan keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali yang setara. Satu dibalas dengan satu kejahatan, satu dosa. Satu kejahatan dibalas dengan satu dosa, dan mereka tidak akan dizalimi, kata Allah. Lalu dalam ayat selanjutnya, "Kul katakanlah, innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya aku telah memberi petunjuk kepadaku, Rabbku, Tuhanku, kepada siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qiyaman, agama yang tegak lurus, millata Ibrahim hanifa, mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang agama yang lurus adalah agama yang bertauhid, yang tidak mensyirikan segala sesuatu dengan Allah tabaraka wa taala. Kul katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Tidaklah aku mensekutukan baginya, dan demikianlah aku diperintah, dan saya termasuk orang yang pertama-tama berislam. Itu terjemahan bebasnya. Nanti ada hadis Rasulullah tentang ayat-ayat ini sebagai penafsir. Lalu Allah melanjutkan, "Kul katakanlah, aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in." Apakah kamu hendak mencari selain Allah sebagai Rabb? Apakah kalian, hai umat manusia, orang-orang yang kafir, apakah kamu hendak mencari Rabb selain Allah? Padahal dialah Rabb segala sesuatu. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, mereka berusaha untuk mencari Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Padahal Allah lah yang mengatur segala alam ini. Ya. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah orang yang melakukan kejahatan kecuali pasti akan berimbas atau berakibat kejahatan tersebut kepada si pelaku. Ya, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah seorang yang berbuat keburukan, ini perlu kita camkan baik-baik, tidaklah seorang yang melakukan keburukan kecuali pasti akan berdampak pada dirinya fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang berbuat keburukan pasti akan berdampak bagi dirinya. Pasti. Ya. Ini jelas sekali sebagai sebuah rumus yang harus kita pegang. Makanya berhati-hati. Apapun keburukan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada kita, pasti. Baik kepada tubuh kita, baik kepada kesehatan kita, baik kepada pemikiran kita, baik kepada semuanya. Apalagi nanti di akhirat lebih berdampak lagi. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang tidak menanggung dosa orang yang lain. Ya, ada pemahaman sebagian umat bahwasanya ya Tuhan mereka mati untuk menebus dosa umat manusia. Penak temen nggih? Iya, berarti dosanya wis diampuni kabeh. Eta. Padahal Allah menandaskan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang yang lain. Tidak ada yang bisa menanggung dosa orang lain. Dosanya dewek be, ya, abot, apalagi kalau harus
menanggung dosa orang lain. Masing-masing orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan sendiri. Eta. Summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kepada Tuhanmu lah marji'ukum, tempat kembali kalian, yaitu di yaumul qiyamah nanti. Kita semuanya kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kami kabarkan kepada kalian terhadap apa-apa yang dahulu waktu di dunia kamu perselisihkan. Ya, kita di dunia boleh kalah, boleh ngalah, tapi di akhirat tidak akan. Yang benar-benar, yang salah di akhirat. Kalau di dunia tergantung. Kadang masing-masing orang punya bukti sendiri-sendiri. Pengacaranya pinter, akhirnya bisa memenangkan perkara. Atau duitnya akeh, sehingga bisa memenangkan perkara. Itu fid dunya. Di akhirat tidak akan bisa. Allah tidak butuh, ya, tidak menerima sogokan, tidak menerima syafa'ah kecuali yang diizinkan oleh Allah. Tidak menerima rekomendasi kecuali memang diizinkan oleh Allah dan Allah ridho kepada orang yang direkomendasikan. Itu semuanya akan diselesaikan di akhirat nanti. Jadi tidak usah ketika kita fit dunya, ketika kita berselisih dalam satu hal, ya ketika kita sudah berusaha untuk menjelaskan secara sejujur-jujurnya kok tetap masih salah, masih kalah, ya tidak usah terlalu diketuni. Okay? Barangkali itu menjadi ladang tambahan pahala buat kita. Ingat, ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, membayarnya pakai amal. Di dunia boleh, ya, boleh saja hari ini tidak ada yang tahu. Akan tapi nanti di akhirat perhitungannya berbeda. Di akhir ayat surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard." Dan dialah yang menjadikan kalian manusia khalifah di bumi. Generasi-generasi yang turun-temurun. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin. Dan meningkatkan, mengangkat derajat sebagian dari kamu atas sebagian yang lain. Ini Allah yang mengatur. Ya, kita tidak punya daya apa-apa. Yang menjadi presiden, yang menjadi gubernur, yang menjadi kepala desa, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, semuanya Allah yang mengatur. Ditinggikan darajatnya sebagian, ya, dari sebagian yang lain. Tidak semua orang pintar, ana sing pintar ya ana sing bodoh, ana sing sugih pasti ana sing melarat. Anak pemimpin, anak rakyat. Itu seperti itu. Itu Allah yang menjadikan. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan itu bisa berjalan. Agar roda perekonomian, roda kehidupan semuanya bisa berjalan. Makanya Allah menjadikan kita berbeda-beda. Itu. Liyabluwakum fima atakum. Kenapa bisa demikian berbeda-beda? Allah meninggikan derajat sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Liyabluwakum fima atakum, agar supaya dia diuji kita. Dengan apa? Fima atakum, dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian umat manusia.
Ada yang diberi keluasan rezeki, diuji. Seperti apa dia membelanjakan hartanya. Ada yang diberi keluasan ilmu. Seperti apa dia menggunakan ilmunya. Ada yang diberi keluasan misalnya kekuatan tubuh yang fisik yang kuat. Untuk apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya kita diuji oleh Allah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu. Ya rakyat sudah balang tentu tanggung jawabnya tidak seperti pemimpin, berbeda. Makmum tanggung jawabnya tidak sama dengan imam. Sama, dosanya juga tidak sama. Saya melakukan dosa dengan panjenengan melakukan dosa berbeda. Ya, pahalanya juga berbeda sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sama-sama infak sedekah 10.000 berbeda. Ya, berbeda. Pahalanya berbeda. Inilah Allah Maha Adil. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu, ingat-ingat, sari'ul iqab, sangat cepat iqabnya, pembalasannya di dunia wal akhirah. Ya. Akan tapi kita juga tidak usah takut. Wa innahu laghafurun rahim. Sesungguhnya dia juga Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Asal mau bertaubat dan minta ampun setelah mengetahui. Ya, kalau kita sudah diuji, kita diberi apa-apa oleh Allah, diluaskan rezekinya, diluaskan ilmunya. Kita diuji oleh Allah apa-apa yang diberikan. Akan tetapi kok kita tidak menjalankannya di jalan Allah. Ingat, inna rabbaka sari'ul iqab, sangat cepat pembalasannya. Dan ini sangat sangat bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ketika orang lupa diberi rezeki yang banyak, sedela di lorot lenggusala langsung bangkrut. Gimana betul? Makanya ini pelajaran bagi kita. Kalau kita pandai, kalau kita bisa membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, ya, Allah menguji kita, diunda. Tapi lihat suatu saat, ya, wis diumbul dhuwur terus dibanting, itu seperti itu. Ini pelajaran bagi kita, monggo, agar supaya kita benar-benar kita diuji terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita belum sempat kita, misalnya kita punya rezeki yang banyak, punya uang yang banyak, punya harta yang sudah wajib dizakati, kok belum sempat menzakatinya, ya. Mbok sampai ini malah keburu dibangkrut. Nah, dosanya masih tetap. Itu karena waktu kaya dia punya beban membayar zakat tidak bisa. Ketika sudah bangkrut, dosanya tetap. Karena kewajibannya selagi masih duit itu seperti itu. Saya ingatkan kepada panjenengan semuanya, ya. Ya, mudah-mudahan ya kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tidak mempunyai hutang-hutang yang seperti itu. Ya. Karena sekali lagi harta-harta itu semuanya wajib untuk dizakati. Terkait firman Allah, kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat atau 700 kali lipat, dan keburukan dibalas sesuai dengan perbuatan tersebut. Rasulullah menyampaikan, ya, dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, Inna rabbakum azza wa jal rahim, sesungguhnya Tuhanmu yang azza wa jalla rahimun, maha penyayang.
Man hamma bi khasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat, ya tembe niat berbuat baik, tetapi tidak mampu melaksanakannya, kutibat lahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Niat di sini niat yang temenanan. Ya, aja kur niat contoh. Nyong ke tahun ke niat korban. Ya. Yang akan diganjar oleh Allah sebagai sebuah pahala adalah ketika panjenengan sudah berusaha. Saya berusaha niat janjane. Ya, begitu mencapai bulan Dzul Hijjah teman, ada sesuatu sehingga uangnya kepakai. Ini tetap diganjar satu pahala. Tapi niat tok tidak berusaha ya tidak dihitung. Gila betul. Maksudnya mohon panjenengan pahami ini, ya pahami. Ya, niat dengan kesungguhan. Niat mau sholat jamaah sudah niat, tapi dilalah carry itu sudah diganjar satu pahala. Tapi ngurukur nyong niat harus sholat jamaah karena berusaha ya tidak akan mendapatkan pahala. Paham gak? Ini yang dimaksud. Ya, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Fa in amilaha kutibat lahu asyron ila 700 ila ad'afin katsiratin. Ya. Barang siapa yang mengerjakannya maka dia akan diganjar 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Sampai juga lipat ganda yang tak terhingga. Ini Allah Maha Rahim, Maha Penyayang, sangat pemurah. Kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Sedangkan untuk keburukan berbeda. Waman hamma bisayyi'atin. Ya, barang siapa niat melakukan keburukan, falam ya'malha, maka dia tidak jadi mengerjakannya, kutibat lahu hasanah, maka baginya kebaikan, satu kebaikan. Arab berbuat kejahatan tapi tidak jadi mengerjakan. Ini harus juga panjenengan fahami. Ya, Arab nyolong tapi keperluan oleh pahala namanya. Mulai pahala namanya kira-kira. Tidak. Walaupun tidak jadi mengerjakan, dia tidak dapat pahala. Mau berzina, tapi dia sadar ini melanggar perintah Allah. Dia sadar tidak melakukan karena Allah. Ini baru dapat satu pahala. Ini jadi meninggalkannya karena Allah. Arab berzina misalnya, orang sidane karena keperluan bohong. Itu tetap ya berdosa itu. Paham gak? Ini sama dengan kebaikan tadi. Eta. Faman hamma bisayyatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang niat berbuat buruk tapi dia meninggalkannya karena Allah, karena sadar bahwa itu salah. Ya, karena sadar bahwa itu salah, itu dia mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau kesadarannya karena lemah misalnya, ya contoh ada 2 orang yang gelut, siji kalah, dosa kabeh. Karena dia sudah niat untuk mencelakai temannya, niatnya sudah ada. Walaupun dia tidak jadi menjelakai temannya karena orang kuat tenagane, ini tetap saja dia dihukumi berdosa. Itu seperti itu maksudnya. Fa in amilaha kutibat lahu wahidatun. Ketika dia mengerjakannya maka dia mendapatkan satu dosa. Allah atau Allah menghapuskan, ya
Ini juga kadang-kadang Allah itu saking rahimnya. Kemarin sudah dijelaskan, ya. Ketika Allah sudah menunjukkan kasih sayangnya sangat banyak, ya. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang oleh Allah dihapus, tidak diperhitungkan. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Wala yahliku 'alallahi illa halik, ya, dan tidak ada yang binasa di sisi Allah melainkan orang-orang yang binasa. Artinya apa? Sing melembu neraka yang mendapat siksa hanyalah orang-orang yang benar-benar durhaka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak pernah mau beribadah, tidak sangat membangkang dengan perintah-perintah Allah. Itu seperti itu. Tapi ketika kita masih punya kebaikan-kebaikan, insya Allah, ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Asal kita mau bertobat dan memohon ampun dengan taubat dan nasuh. Ya. Para ulama mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau, orang yang meninggalkan kejahatan yang dia tidak kerjakan terbagi menjadi 3 bian. Yang pertama yang meninggalkan karena Allah, itu yang tadi saya jelaskan, ya, itu mendapatkan pahala. Ada yang meninggalkan karena kelalen, ya, dia tidak mendapatkan kebaikan dan juga tidak mendapatkan keburukan, tidak mendapat kebaikan. Kalau yang pertama dia meninggalkan karena Allah tadi, ya, mau berbuat kejahatan tapi dia ingat, ini ternyata salah, ya, ini melanggar perintah Allah. Dia sadar karena mengetahui bahwa itu melanggar perintah Allah, makanya ini dihukumi sebagai sebuah kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika dia meninggalkannya karena lalai atau lupa, maka dia tidak mendapat pahala, tidak juga mendapat dosa. Akan tetapi karena yang ketiga, ya, kalau dia meninggalkannya karena lemah tadi, ya, mau mencuri, ya, orasita karena keburuan wong, tetap saja dia sudah berdosa. Itu seperti itu. Orang meninggalkan dosa itu 3 tingkatan seperti itu. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, terkait dengan orang yang lemah tadi, ya, idzal talqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtul finnar. Ya, ketika ada dua orang muslim yang saring berhadapan dengan pedang mereka, maka orang yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Perhatikan. Yeah. Kenapa? Karena dua-duanya sudah punya niat untuk membunuh saudaranya. Sing mateni atau sing dipateni, dua-duanya masuk neraka karena dua-duanya sudah punya niat dalam hatinya. Eta. Ini berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Eta. Ketika kita sudah punya niat akan tetapi misalnya, ya, kalah dalam persaingan, itu contoh, maka kita tetap berdosa ketika persaingan tersebut dalam sesuatu yang mengandung dosa. Gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang demikian itu adalah bagi si pembunuh, lalu mengapa si terbunuh juga masuk neraka? Kata para sahabat. Beliau menjawab, karena sesungguhnya dia pun berkeinginan keras untuk membunuh kawannya, tetapi karena kalah tenaga, jadi dia terbunuh. Ini menjadi ketika kita sudah punya niat buruk, ya, sudah punya keseriusan untuk melakukan niat buruk tersebut, walaupun tidak kesampaian, tetap berdosa.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Innan nasa arba'atun." Sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Wal a'malu sittatun. Ya, sittatun binten. Amal itu ada 6, arba'ah itu 4, sittah itu ada 6. Sittah, ya. Kata Rasulullah, "Fannasu muwassangun lahu fid dunya wal akhirah." Ada manusia, golongan manusia yang pertama yang diberi muwassangun, diberi keluasan harta, ya. Harta, ilmu dan sebagainya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya, panjenengan termasuk golongan pertama ya, bersyukur, ya. Nang dunya sugih, nang akhirat sugih. Nang dunya kepenak, nang akhirat kepenak. Kabeh wong pengen nggih. Iya, nang dunya kepenak, nang akhirat kepenak. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa mumassangun lahu fid dunya makturun alaihi fil akhirah. Ya. Ada yang di dunianya sugih, tapi nang akhirat sengsara. Ini ya, orang-orang yang di dunianya diberi kelebihan harta akan tetapi tidak mau menafkahkan di jalan Allah, sehingga hartanya bercampur. Apa-apa yang dia makan bercampur dengan harta yang haram. Akhirnya di akhirat nanti dia masuk pada termasuk orang-orang yang rugi. Nanti dituntut, ya, hak saya oleh orang-orang miskin dituntut. Wa makturun alaihi fid dunya muwassa'un lahu fil akhirah. Ada juga orang yang golongan yang ketiga, melarat nang dunya tapi sugih nang akhirat. Ya mudah-mudahan paling ora ya kita golongan yang ketiga nggih. Nang dunia ta ya melarat-melarat temen ta ya orang nggih. Ya cukuplah madang tayang sekolah. Tapi mudah-mudahan kita semuanya ya termasuk golongan yang ini muwassa'un lahu fil akhir. Ya kalau nang dunia wis keton nggih. Sing dunia wis keton. Hari sekarang ya umur kita arep sugih wis keton mbok. Sing sugih ya sugih, sing larat ya larat. Eta. Terus golongan yang terakhir ke sing paling ya wasakiyun fid dunya wal akhirah. Ya susah nang dunya, nang akhirat lebih susah. Wonten apa betul? Banyak. Iya. Nang dunya kempang kempis ya, ora gelem salat. Nang dunya sengsara, nang akhirat lebih sengsara. Lalu Rasulullah melanjutkan, wal a'malu mujibatan. Amal itu mujibatan, artinya ada kepastiannya. Wa mislun bimislin. Amalan yang setara dibalas dengan setara. Wa ngasyratu ad'afan, ya. Ada yang dibalas 10 kali lipat. Wa sab'u mi'atin dhifin. Ada juga yang dibalas dengan 700 kali lipat. Fal mujibatani, sesuatu kepastian adalah kata Rasulullah yang pasti. Man mata musliman mu'minan, barang siapa mati dalam keadaan muslim dan mukmin, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak syirik dengan memusyrikan Allah terhadap segala sesuatu, wajabat lahul jannah, maka wajib, ya, cara bahasa Jawanya ujub mlembu surga. Syaratnya musliman mu'minan wala musyrikin, ya, tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Insyaallah, ya. Ini dari Rasulullah.
pasti benar. Barang siapa yang mati muslim, ya, wis Islam, wis mukmin, wis Islam, tapi belum mukmin berarti tidak masuk, nggih. Muslim tok, Islam tok, tidak masuk. Harus mukmin dan tidak syirik. Ya, salat tok belum masuk, ya, karena masih banyak orang yang salat tapi berbuat syirik itu. Makanya di sini ada 3 kategori: muslim, mukmin, tidak syirik. Ya. Perkara seberapa muslimnya, seberapa mukminnya itu relatif nih, tergantung sesuai kemampuan kita. Tapi kalau yang syirik ini jangan sampai. Itu insyaallah ketika kita masih termasuk golongan muslim dan mukmin dan tidak syirik, kita akan masuk surga. Kebalikannya, waman mata kafiron, barang siapa mati dalam keadaan kafir, wajabat lahun nar, pasti dia masuk neraka. Ini pasti. Ini ketetapan dari Allah tabarak wa ta'ala, sesuatu yang harus dipahami oleh umat manusia. Ya, sudah jelas. Sing muslim, sing mukmin tidak syirik mlebu surga, sing kafir ora gelem ibadah mlebu neraka. Kari-karinet, gari milih manusia itu. Tidak ada paksaan. Arab mlebu surga yang ngono, Arab ndekem nang neraka nggih, monggo. Itu syaratnya genah. Kepengen surga ya harus muslim, harus mau sholat, tidak syirik, orang nginguni jimat, orang maring dukun, tidak percaya kepada pawang hujan sing nang Mandalika wingi. Di Mandalika orang modern kok masih percaya kalau pawang hujan. Nangudu billah. Untung bae ora sambil bedek nggih. Kemarin di televisi itu pas ada pawang hujan, anak petir nyambar yang keluar apinya. Ini peringatan dari Allah tabaraka wa taala. Hari gini kok sih ngandel karo pawang hujan. Iya, nggak pawang hujan yang bulan Agustus mas, saya yakin nyong beta yang lah. Kan tadi kalau ora hujan tapi nang bulan Agustus apa Juli ya. Eta. Lalu berikutnya Rasulullah bersabda yang tadi disampaikan, "Waman hamma bi khasanatin falam ya'malha fa'alimallahu annahu qad asy'araha qalbahu wa kharisa 'alaiha kutibat lahu hasanat." Barang siapa yang berniat berbuat kebaikan, dia sudah berusaha berbuat kebaikan, dia sudah hatinya itu condong kepada kebaikan tersebut, dia sudah berusaha keras untuk melaksanakan kebaikan, tapi tidak jadi karena ada sebuah kendala yang dia sendiri tidak sengaja, maka dihitung sebagai sebuah kebaikan yang saya sampaikan di awal. Okay? Niat berbuat kebaikan, niatnya benar-benar, artinya ya, niat mau berpuasa sudah disiapkan, akan tapi sampai tengah hari misalnya sakit, dia tetap mendapatkan pahala. Paham gak? Ini yang saya sampaikan di awal. Wa man khamma bi khasani bi sayyi'atin lam taktub alaihi wa man amilaha kutibat wahidatun wa lam tudha'af alaihi. Barang siapa yang berniat melakukan kejahatan maka tidak ditulis atasnya, dan barang siapa yang melakukannya maka tidak dilipat gandakan. Wa man amila hasanatan kanat ngalaihi bi ngasri amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka baginya 10 kali lipat daripadanya. Wa man anfaqa nafaqatan, barang siapa menafkahkan 1 rupiah, 1 dinar, ya, 1 rupiah atau 1000 rupiah fi sabilillah azza wajal, di jalan Allah azza wajalla, kanat bi 700 di'fin, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Sayange ora keton. Nanti di akhirat. Makanya butuh keimanan. Ya walaupun tahu dilipat gandakan 700 kali lipat, tapi angger kon ya
sedekah fisabilillah rata-rata eman-eman. Padahal dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kalau di dunia ya kader kon bayar engkau oleh hadiah pada berbondong-bondong. Ini manusia. Ya, Allah padahal sudah memberikan sangat banyak pahala. Kita lanjutkan. Terkait ayat yang ke-100 berapa tadi ya? Ya, yang inna salati wa nusuki dan seterusnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, beliau membaca doa iftitah yang dimulai dengan surat Al-An'am, akhir surat Al-An'am, ya. Doa iftitah ini panjang. Biasanya Rasulullah membaca doa ini ketika salat malam. Sudah sering kami jelaskan bahwasanya Rasulullah mengajarkan bermacam-macam doa iftitah, ya. Kadang Rasulullah membaca doa ini, kadang membaca doa itu agar supaya mudah bagi kita. Ya. Contoh nih doa iftitah yang panjang yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika wa ana awwalul muslimin sampai akhir ayat tadi yang surat Al-An'am ayat yang ke-163. Ya. Dimulai dengan itu ditambah doa Allahumma antal maliku la ilaha illa anta antar rabbi wa ana abduk dan seterusnya panjang. Itu. Ini doa iftitah yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada saat salat malam anggar salat dewekan. Ya kalau salat jadi imam anggar ketahuan ya makmume ya wong rapal nggih. Iya. Harus jeli imamnya. Ya, biasanya Rasulullah ketika salat wajib membaca Allahumma bangit baini atau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha khairuk. Atau membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan ngalaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Itu juga boleh. Ada 6 atau lebih macam-macam doa iftitah yang bisa kita kerjakan. Ini semuanya angger teyeng ya usahakan aja mung apale siji gitu. Di dalam rangka mengamalkan atau melanggengkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Inna dunya khalwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini ya khalwah, indah, ya dan manis kata Rasulullah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fanadiratun madza ta'malun. Dan Allah menempatkan dan menguasakan kalian di dalamnya. Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati Bani Israil kana fin nisa. Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat di dalamnya. Ini terkait tadi Allah menciptakan kita bertingkat-tingkat sesuai dengan ada sebagian yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, ada yang direndahkan. Ini adalah penjelasan dari Rasulullah terkait ayat tersebut. Sesungguhnya dunia ini indah dan manis dan Allah menempatkan dan menguasakan kalian di dalamnya. Ada yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah, ada yang diangkat oleh Allah sebagai saudagar, raja dan sebagainya. Gitu. Agar supaya Allah menguji. Makanya di sini Rasulullah mewanti-wanti, waspadalah kalian terhadap dunia. Karena tadi ya indah dan manis. Nang dunia itu isinya semuanya menggoda.
Kita keluar sebentar saja sudah menggoda. Ya. Dan waspada terhadap wanita. Ini diperingatkan oleh Rasulullah. Kenapa? Sebab ujian pertama kali pada Bani Israel adalah dalam masalah wanita. Dan ini sudah terjadi di kita. Ya. Makanya kita ketika mempunyai anak-anak perempuan, kita wajib untuk menjaganya sedemikian rupa. Istri kita, anak-anak perempuan kita jaga sedemikian rupa agar tidak menjadi biang fitnah, ya, agar tidak menjadi sumber dosa bagi orang lain. Ketika seorang perempuan berjalan di luar, dia tidak menutup auratnya, itu menjadi sumber dosa. Ya, bagi orang lain. Ketika ada orang lain berbuat berdosa karena melihat orang tersebut, maka si perempuan ini juga mendapatkan dosa. Kalau perhitungannya seperti ini, penjangan bisa perhatikan seorang artis, ya misalnya, yang dilihat oleh berjuta orang, ya sekali tampil bayarnya berapa? Misalkan 100.000. Dosanya berapa? Penjangan tahu? Ya, dosanya sendiri ditambah dengan dosa orang yang menontonnya. Nang itu aja ngasih anak putu panjenengan menjadi seperti itu. Paham gak? Iya. Kalau ngetop tenar itu masalah dunia, sebentar juga akan habis, sebentar juga akan mati. Ketika sudah mati sudah tidak ada guna lagi. Itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannatihi akhadin." Kalau sekiranya orang-orang mukmin tahu apa yang di sisi Allah dari siksa Allah, ya, maka tidak seorang pun yang mengharapkan surganya. Dia karena saking takutnya dengan siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah itu maha keras siksanya. Ya, seringan-ringannya siksa di neraka dipakaikan sandal jepit dari ya sandal lalu dikum nang neraka sampai otaknya mendidih. Ini yang paling ringan. Lanjutannya Rasulullah bersabda, "Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata akhadun minal jannah." Kalau sekiranya orang kafir itu ngerti, ya, tentang rahmat Allah, tentang surga, tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada sisi Allah, sudah barang tentu mereka akan meminta surga terus, akan meninggalkan kekafirannya, ya, akan senantiasa berusaha untuk masuk surga. Insyaallah, ya, mulai nanti malam Jumat kita akan melihat surga seperti apa. Khalaqallahu mi'atar rahmah wa wazama wakhidatan baina khalqihi yatarakhamuna biha. Ya, Allah menciptakan 100 rahmah. Ya, dan daripadanya 100 rahmah, yang satu itu diturunkan ke dunia sehingga dengannya makhluk saling berkasih sayang. Wa indallahi tisngatun wa tis'un, yang 99 masih disimpan oleh Allah untuk nanti di yaumil kiamah bagi hamba-hambanya yang muslim dan mukmin. Subhanallah. 1% saja diturunkan ke dunia itu sudah meliputi untuk keseluruhan umat manusia. Ya, panjenengan bisa menyayangi anak sedemikian rupa, siapa yang memberi? Panjenengan menyayangi putu, ya, sampai binatang menyayangi anaknya. Bagaimana panjenengan bisa melihat sendiri seorang induk ayam akan sangat marah ketika anak-anaknya diganggu. Itu berkah dari rahmahnya Allah yang diturunkan ke dunia.
Sehingga dengan satu rahmah tersebut, ya mereka makhluk seluruh dunia saling berkasih sayang. Itu baru 1%-nya. Ya, masih ada 99 bagian yang disimpan oleh Allah yang akan diberikan nanti di yaumil kiamah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita jangan tertipu. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, "Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz." Ya, Allah menjadikan rahmat 100 bagian. Fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in juz'an. Dan ditahan ya 99 bagian. Wa anzala fil ard juz'an wakhidan. Dan menurunkan di dunia sebagian dari rahmatnya. Famin dzalika juz tatarakhamul khalaik, dan dari bagian satu juz tersebut, satu bagian tersebut, para makhluk saling berkasih sayang. Hatta tarfa'ad dabatu khafiraha ngan waladiha khasyata an tusibahu. Ya, sehingga seekor binatang yang mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Panjenengan perhatikan, ya. Ayam baik tayang ya. Tayang ya, ketika anaknya Arab keitek itu diangkat. Ini bagian satu bagian. Itu untuk keseluruhan makhluk yang ada di dunia. Yang 99 bagian itu masih disimpan ya oleh Allah. Seperti apa? Wallahu a'lam. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar, sangat-sangat luas, dan sangat-sangat tidak bisa kita bayangkan. Ya, kita hanya diberi gambaran-gambaran sesuai dengan akal kemampuan kita. Ketika kita membaca berita-berita tentang surga, ya, kenikmatannya itu hanya sesuai dengan imajinasi kita karena terbatas. Ya, nanti di akhirat di surga lebih lebih besar lagi, lebih nikmat lagi, lebih luar biasa lagi dari yang bisa kita bayangkan. Ya, sama-sama misalnya di surga ada pisang misalnya, ya, berbeda antara pisang di dunia dan pisang di surga. Itu karena pisang di dunia ini termasuk satu juz bagian itu tadi. Sementara pisang di akhirat berarti 99 kali lebih nikmat, lebih enak dan sebagainya. Itu maksudnya seperti itu. Paham nggih? Sampai di sini nggih tafsir surat Al-An'am. Alhamdulillah ya. Kita sampai ke akhir dari surat Al-An'am. Ya, kita mudah-mudahan bisa istiqomah diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian Al-Quran sampai khatam. Anggerasi urip masalah ya, hari-hari seperti ini kita ya sebentar saja sudah 3 orang ya, dalam waktu yang berdekatan di lingkungan kita. Ya, semuanya itu misteri. Hidup ini misteri, kematian itu akan datang kepada kita kapan saja. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang dapat menentangnya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.